Selamat pagi Ibu Bapak Jemaat Gereja Toraja Mamasa yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita berjumpa lagi dalam Manna Gereja Toraja Mamasa Klasis Makassar. Dan seperti bacaan kita hari ini terambil dari kitab Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai dengan 9. Dan sebelum kita akan membaca bersama dan merenungkan bagian kebenaran firman, mari kita satukan hati kita berdoa. Kehadirat kasih mulia Tuhan Allah, kami datang tunduk bersyukur untuk hari yang Tuhan anugerahkan. Kami akan berlindung dalam kepak sayap kasih-Mu, dalam tuntunan kebenaran firman-Mu. Mari ya Tuhan, melalui anugerah Roh Kudus-Mu Engkau memampukan sehingga kami disanggupkan untuk senantiasa melihat kebenaran firman sebagai suluh dan terang dalam jalan kehidupan kami. Demi Kristus Yesus firman yang hidup, kami tunduk dalam kebenaran kasih-Mu. Amin. Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai dengan 9 berkata demikian. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikian firman Tuhan, terpujilah kasih Kristus, haleluya, amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sangat menarik dalam kitab Ulangan ini, secara khusus tentang latar belakang bagaimana Musa menyampaikan sebuah peringatan, ingatan besar, prinsip-prinsip kehidupan Kristiani untuk memulai sebuah babak kehidupan yang baru. Karena itu kita punya catatan yang penting dalam pasal ini, ya, khususnya pasal pertama, bahwa ini sangat dicatat dengan rinci. Pada tanggal 1 bulan 11 tahun ke-40 berbicaralah Musa kepada orang Israel sesuai dengan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya demi mereka. Jadi babak baru sebelum bangsa ini memasuki tanah yang dijanjikan, tanah Kanaan. Saya harap saudara-saudara yang kekasih punya pemahaman tentang tanah Kanaan. Tanah Kanaan sekarang itu terkenal, Lebanon, Beirut, yang baru saja terguncang dengan suatu peristiwa besar sekali. Sehingga gandum-gandum penyimpanan mereka, gudang-gudang penyimpanan mereka porak-poranda dan habis luar biasa. Ya, negeri Kanaan punya catatan penting bahwa di sana 40% orang Kristen masih ada di Lebanon, di daerah Beirut. Ya, saya harap saudara-saudara membaca itu di YouTube, apa itu Lebanon, atau catatan sejarah Alkitab tentang Kanaan. Siapa penduduk Kanaan itu? Ya, penduduk Kanaan adalah tempat di mana umat memulai sebuah babak baru di sebelah sungai Yordan. Diingatkannya kepada Musa bahwa kesanalah bangsa ini akan memulai babak baru dalam sejarah hidup. Bukan tempat yang mewah, indah semata-mata, tetapi juga adalah tempat di mana ada banyak hal yang umat ini akan jumpai. Ya, di mana anak-anak pertama, anak-anak sulung itu menjadi persembahan bagi dewa-dewa. Ya. Anak-anak adalah generasi seakan-akan tidak punya masa depan.
Mereka hanya menjadi pemuasan dari orang-orang tua pada waktu itu. Karena itu penting sekali bagi Musa yang diingatkan oleh Allah. Kita tahu bersama bahwa Musa sendiri diingatkan di atas gunung Pisgah bahwa Musa tidak akan masuk di dalam tanah Kanaan hanya karena pelanggaran yang kelihatan sepele. Tetapi Tuhan menghitungnya itu sebagai dosa dan kesalahan. Dan tuh ketika Musa meminta ampun pada Tuhan, Tuhan mengatakan tidak usah bahas itu. Lihat saja, ingatkan Yosua sebagai pemimpin yang akan masuk kepada tanah Kanaan yang dijanjikan Allah untuk membawa sebuah generasi baru. 40 tahun mereka ada dalam pengembaraan setelah peristiwa dilepaskan Tuhan dari Mesir. Dengan segala tingkah perilaku mereka. Karena itu ini adalah sejarah yang penting. Karena generasi kedua sudah lahir. Anak kemudian cucu. Persiapkan generasi yang kedua ini untuk memasuki babak penting dalam sejarah baru di tanah yang dijanjikan Tuhan. Yang penuh dengan tantangan dan peristiwa-peristiwa yang mereka akan hadapi. Karena itu tidak ada tempat yang lain adalah bagaimana semua umat Tuhan Allah ini berpijak pada firman Tuhan. Mengingat firman Tuhan ini. Mengingat betapa baiknya Tuhan yang menyertai mereka. Tidak ada Allah lain. Karena akan banyak ilah-ilah di negeri Kanaan. Mereka diingatkan bahwa tidak ada Allah lain selain Allah yang tunggal. Allah yang esa. Allah yang maha baik. Di mana Allah yang ketika kalian susah, engkau memanggilnya. Dan ia menjadi penolong, memberi makan, memberi kehidupan. Allah itulah yang harus menjadi jati diri, pengharapan setiap generasi yang akan memasuki lagi babak baru. Beritahukanlah ini, ingatkanlah. Ketika kamu bangun, ketika kamu berjalan, ketika kamu berbaring. Ini memang adalah sebuah ingatan yang penting. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan. Karena saudara kekasih, takut akan Tuhan di sini bukan kita gentar, tetapi kita melihat bahwa Allah kita adalah Allah yang kudus, Allah yang baik, Allah yang melindungi. Inilah yang harus menjadi jati diri bagi umat Tuhan di babak sejarah hidup yang baru. Dalam arti mengarahkan anak-anak generasi kita kepada Allah yang baik itu. Mengajarkan untuk takut akan Tuhan, mencintai kebenaran dan membenci dosa. Teman saya, seorang dosen, membuat penelitian mengatakan bahwa generasi sekarang, dia terbitkan buku, adalah generasi yang kehilangan. Karena itu tentu kita tidak menginginkan generasi kita generasi yang kehilangan. Mereka harus mencintai kebenaran, hukum-hukum dan perintah Tuhan, benci terhadap dosa. Inilah yang harus dibangkitkan dalam kesadaran setiap waktu. Sebab Sema Israel ini memang tidak hanya harus verbal, ya, diajarkan demikian, tetapi menjadi sebuah etika hidup yang terbangun dari jati diri setiap keluarga. Ya, untuk kita mengajar, menghormati orang tua adalah bagaimana kita memulai untuk menghormati orang tua sehingga anak-anak juga generasi kita ikut. Demikian juga dalam kedisiplinan. Ya, etika bukan hanya tulisan, tetapi etika adalah perilaku, contoh yang menghidupi jiwa setiap orang. Karena itu lindungi anak-anak kita dari segala kejahatan yang akan menghancurkan kerohanian mereka. Ini harus menjadi sebuah kesadaran. Mari kita hidup dalam kesaksian tentang kasih Allah, bahwa melalui teladan kita mengajarkan untuk senantiasa bagaimana terbangun sebuah generasi yang takut akan Tuhan. Ajarkanlah ini berulang-ulang. Itu berarti tanpa bosan, tanpa berhenti. Untuk kita boleh gumuli kehidupan ini di bentangan waktu yang bisa-bisa
menenggelamkan iman, keyakinan kita dengan berbagai-bagai ilah-ilah zaman. Kiranya firman Tuhan Allah ini senantiasa menerangi kita semua, sehingga melalui kebenaran firman kita memiliki sebuah keyakinan yang baru dan tidak henti-hentinya mengajarkannya kepada generasi kita, membicarakannya, mendiskusikannya, dan menghidupinya menjadi jati diri pengharapan kita. Sehingga dengan demikian memasuki zaman yang akan mudah berubah dengan tantangan yang begitu hebat bagi generasi kita. Mereka adalah didapati sebagai orang-orang yang tangguh, karena mereka tidak melupakan perintah-perintah Tuhan. Bahkan dengan segenap kekuatan, dengan segenap jiwa, mereka sanggup untuk melihat bahwa ada banyak tantangan, tetapi mereka memiliki kasih Tuhan, tangan Tuhan yang akan mengantar mereka. Dan mereka akan menuliskannya bukan hanya di pintu kehidupan keluarga, tetapi juga di loh-loh hati, sehingga mereka akan menjadi sebuah kesaksian yang hidup di tengah zaman yang penuh tantangan ini. Tuhan memberkati setiap anak-anak kita, generasi kita, keluarga kita, sehingga tempat di mana bersemayam kasih dan anugerah Tuhan yang menghidupi langkah kehidupan kita di masa-masa yang sulit. Tetapi kita tidak takut, karena Tuhan memperlihatkan seperti pelajaran dari sebuah perjalanan kasih Tuhan menghantar Musa bersama umatnya. Terpuji firman Tuhan hari ini untuk kita sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita boleh mendengarkan firman pada hari ini, sebagaimana kehidupan kita, mari kita bersama tutup dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu telah menerangi hati kami. Arahkan kehidupan kami Tuhan, sehingga boleh berarti di tengah berbagai-bagai tantangan zaman, di tengah-tengah berbagai arus kehidupan yang terus akan melanda kehidupan generasi kami. Tetapi Tuhan Allah mampukan supaya tidak henti-hentinya kami mempercakapkannya dalam kehidupan keluarga kami, tentang kasih Tuhan, tentang kebaikan Tuhan, tentang penghantaran Tuhan di setiap waktu. Kami percaya ketika kami meminta, maka Tuhan selalu memberi yang terbaik. Ketika kami menyandarkan Engkau padamu Tuhan sebagai kekuatan hidup kami, maka tidak akan pernah sia-sia pengharapan ini. Karena itu Tuhan Allah berkati semua ibu, bapak, keluarga, rumah tangga, di mana mereka berdiri dalam posisi yang tepat untuk mengajarkan nilai-nilai kebaikan seturut kehendak Tuhan. Tuhan mampukan di tengah-tengah tangisan dan harap mereka menggumuli generasi dan anak-anak mereka dalam segala bentuk kesusahannya. Mereka tidak didapati sebagai orang tua yang tawar hati, tetapi selalu mengandalkan kasih dan rahmat Tuhan. Karena itu maha berkatlah Engkau bagi setiap ibu rumah tangga, bapak, keluarga, bahkan mereka yang berdiri dalam posisi sebagai orang tua tunggal. Tuhan beri hikmat sehingga dengan hati yang sabar mereka boleh menjadi pemimpin-pemimpin yang mempersiapkan generasi ke depan untuk memasuki sebuah zaman yang baru, zaman yang penuh tantangan lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena itulah kami datang juga membawa untuk anak-anak kami dalam jenjang mereka masing-masing, dalam tingkatan pendidikan mereka. Tuhan beri pengasihan, sehingga dengan demikian anak-anak kami adalah anak-anak yang terus dalam berkat-berkat Tuhan. Jamah hati anak-anak Tuhan Allah, sehingga dengan demikian mereka pun boleh tumbuh besar dalam kasih sayang perlindungan Tuhan. Mereka yang sementara berjuang dalam jenjang pendidikan, Tuhan karuniakan hikmat yang bertambah-tambah, sehingga mereka disegarkan setiap waktu ya Tuhan. Karena itu kasihi hidup kami semua, dan layakkanlah kami datang membawa anak-anak kami jauh dan dekat di mana saja. Mereka yang berkuliah,
mereka yang bekerja. Tuhan Maha Berkat sehingga tidak pernah sia-sia ketika mereka boleh berlindung, ketika kami bersama-sama berharap akan kasih setia Tuhan. Layakkan Tuhan Allah kami datang tunduk untuk membawa kondisi ini, kondisi di mana virus masih melanda negeri kami dan banyak negeri di dunia. Tuhan Bapa, Engkau beri hikmat sehingga semua orang boleh menahan diri, memampukan diri mereka untuk mendapatkan imun yang baik. Demikianlah juga Tuhan Allah untuk para orang-orang yang ada di dalam tugas dan tanggung jawab dan peran masing-masing, mempersiapkan upaya pengobatan yang baik, merawat para pasien-pasien, dan mengupayakan vaksin yang baik. Semua itu Tuhan Allah kami sandarkan dalam doa, sehingga pada akhirnya semua umat di dunia ini akan tetap terlindungi oleh kasih sayang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, layakkanlah kami datang berserah dalam Engkau. Sempurnakan doa yang tak terkatakan ada di hati harap kami masing-masing. Kami tunduk dalam kebesaran kasih Allah melalui kasih Kristus Yesus, dalam oleh karunia Roh-Mu yang kudus. Terpuji nama Tuhan, haleluya, amin. Demikian ibadah kita mana hari ini. Tuhan memberkati.